beberapa jin itu ana baca di beberapa Buku gitu ya. berita-berita itu santai. Iya. Itu ada orang yang menikah dengan jin, ada beberapa orang yang menikah dengan jin atau jin yang menyukai manusia. Nah itu bisa apa itu bisa Ustaz ya? Jin Iya, menyukai manusia itu Ustaz. Kalau jin jatuh cinta sama manusia itu bisa. Sangat bisa. Bahkan sering terjadi perebutan antara jin ya, gara-gara mencintai manusia. Itu pernah terjadi ketika kasus ruqyah. Jadi ada jin jahat, ada jin bagus. Sama-sama masuk ke dalam tubuh seorang laki-laki. Ternyata perempuan ini rebutan untuk mendapatkan cintanya si laki-laki. Ini kan nggak benar. Tapi mereka juga punya rasa cinta. Salah satu sebab sehingga jin itu mengganggu manusia adalah karena mereka jatuh cinta kepada manusia. Ternyata jin bisa falling in love ya kepada manusia. Ini kan seru pembahasannya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya satu, ketika tertarik dengan lawan jenisnya, sama ya. Maka disyariatkan bagi wanita ataupun laki-laki ketika membuka baju harus baca doa. Ya, bercermin, baca doa, masuk kamar mandi, baca doa. Karena mereka bisa melihat kita loh ya. Sedangkan kita nggak bisa lihat mereka. Itu keistimewaan atau kelebihan bagi bangsa jin. Mereka bisa dengan jelas melihat kita, sedangkan kita nggak bisa melihat mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Sesungguhnya mereka innahu wa qabiluhu, mereka dan bala tentaranya itu bisa melihat min haitsu la tarawnahum. Dari mana kita tidak bisa melihat mereka. Tapi mereka jelas melihat kita. Kalau kita nggak berzikir, ya, berdoa ketika lepas baju, ya lepas jilbab mungkin, hijab kita, ada jin laki-laki yang memperhatikan, seneng, maka bisa jadi jatuh cinta. Sehingga apa akhirnya? Ada kasus seorang perempuan yang sudah berumur, tanda kutip sudah berumur, tapi dia lebih menikmati hidup sendiri ketimbang pengen nikah. Ternyata apa? Dia sudah ada yang mencintai dari pihak jin. Mungkin kalau kita lihat zaman now, zaman sekarang masa ada sih jin, masa ada sih sihir? Kalau jawabnya alay, hello, pasti ada kan gitu kalau jawabnya alay. Ya. Apa yang enggak ada? Sekarang kita tanya, kesyirikan di zaman sekarang ada apa enggak? Ada, banyak Ustaz. Banyak kan? Banyak Ustaz. Lah makanya itu. Kalau kesyirikan pun ada, di sini sihir juga pasti ada. Karena korelasinya antara syirik dengan sihir ini sangat erat sekali. Ini kan zaman sekarang sudah ke bulan, ke bintang, aduh ke planet, enggak bisa. Namanya dari dulu keyakinan orang itu tetap kepada orang pinter. Sampai orang pun kalau misalkan mencalonkan diri menjadi pejabat, itu pun ke orang pinter gitu. Apa enggak ada syirik, apa enggak ada sihir? Pasti ada. Seperti itu jawabannya sama, pasti ada. Cuma ya gitu tadi, jin itu ya, mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Dan kasus untuk mencintai manusia itu banyak. Bahkan ada nikah sama jin. Kalau nikah sama jin gimana? Biasanya orang sudah bermasalah terlebih dahulu. Kalau orang ini lurus normal kayak kita nggak bisa nikah sama jin, itu nggak bisa. Ya kita pastilah, Allah saja melarang. Wa min ayatihi, termasuk dari tanda kekuasaan Allah itu ya menciptakan kita dari jenis kita sendiri, dari jenis manusia ya, untuk nikah dengan sejenisnya. Kalau kita lihat fenomena orang yang nikah dengan jin, ya pasti orangnya bermasalah terlebih dahulu. Kalau kita lihat di tayangan-tayangan gitu ya, harus digelapi semua ruangan. Mengadakan akad nikah, tapi yang hadir nggak ada. Ya dia aja ngomong nanti ini akan datang, makanya jam 11 harus dipadamkan semua lampunya. Nanti saya akan melakukan akad nikah atau hubungan suami istri dengan istri saya dari bangsa jin. Ya itu kan cuma kabar, aslinya kan kita nggak tahu. Ya itu bayang-bayang saja, kayak apa ya, ilustrasi, apa namanya, berhalusinasi. Karena sudah masuk dalam dunia jin.
Dia sering bercinta dengan jin sehingga dia berhalusinasi nikah dengan mereka. Berarti orang ini bermasalah terlebih dahulu. Kalau kita nggak bisa lah. Iya. Tapi pembahasan ini sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Ada memang orang yang mengaku nikah dengan bangsa jin. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka juga menyamar, merubah wujud, merubah bentuk untuk menjadi kerabat mereka ketika lamaran khitbah. Nah, ini paman saya, ini keluarga saya khitbah dret, nikah. Sampai seperti itu ya. Ada kasus seperti itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam, ulama Yaman hafizallahu taala yang sekarang memang masih meruqyah. Ya, di Yaman situ. Ada kitabnya. Ini salah satu saya bawa kitabnya ini. Mana? Nah, ini kitabnya Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adab Ruqyah Syar'iyyah. Hukum berinteraksi dengan jin. Jadi beliau punya kitab-kitab khusus tentang masalah jin dan ruqyah.